Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Desember ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan Desember ya. Ambil yang resonate aja. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya dari kartu tarot di sini. Zodiak Taurus. Oke, di sini ada The High Priestess. The High Priestess. Aku lihat intuisi kamu akan meningkat ya. Jadi kayak mungkin kamu akan lebih sensitif ataupun lebih peka gitu. Dan kamu bisa percaya intuisimu ya. Intuisimu sangat bisa dipercaya di sini. Jadi kalau misalkan ada apa gitu ya, ikuti aja gitu loh ya. Apa yang kamu rasa gitu ya, atau yang intuisi kamu rasa itu gitu ya, karena itu petunjuk, jangan diabaikan. Oke, dan aku juga ngerasa di sini ini juga bicara tentang spiritual ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu lebih banyak belajar tentang spiritual ya di bulan Desember ini, atau ini justru sebaliknya meminta kamu ya untuk lebih berspiritual lagi gitu ya. Tingkatkan kesadaran kamu agar kamu itu tidak mudah ke-trigger, atau kayak mungkin masih ada ya dalam dirinya kamu yang harus menghadapi sisi gelap di dalam diri atau bayangan diri kamu yang harus kamu hadapi ya. Biasanya kalau kita dalam fase seperti itu tuh ya, untuk menghadapi itu perlu kesadaran dinaikkan gitu ya, atau spiritualnya tuh diperbaiki gitu ya, agar bisa memahami apa sih sebenarnya yang bisa kamu pelajari dari rasa ini gitu ya, dari hal ini gitu, apa yang bisa kamu petik pelajarannya dari situ gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada perasaan-perasaan gak enak yang lagi muncul lagi, itu dihadapi, jangan ditolak gitu ya, jangan diabaikan, dirasakan, kemudian diperbaiki ya, atau kayak dibuat introspeksi gitu loh. Apa sih yang coba ini sampaikan ke kamu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Kenapa kamu merasakan hal ini gitu, kenapa hal ini tuh bisa kamu rasakan lagi, padahal mungkin sebelum-sebelumnya kamu merasa kayak masih sudah lupa gitu ya, udah nggak inget lagi gitu, tiba-tiba kamu inget lagi gitu ya. Jadi di sini kamu perlu pelajari itu gitu ya. Kemudian aku juga ngerasa dengan adanya High Priestess ini juga mungkin ada sesuatu yang sifatnya rahasia atau tersembunyi di sini yang mungkin akan kamu ketahui. Knight of Cups. Oke, mengikuti apa yang kamu rasakan, ya kan? Di sini juga keluar Knight of Cups ya, Knight of Cups, yang dimana kartu ini juga berpesan ya, atau menasihatkan kamu untuk mengikuti apa kata hati kamu. Ya udah saatnya kamu itu mendengarkan kata hati kamu. Jangan dengarkan omongan orang lain. Jangan mendengarkan apa kata orang lain. Ibaratnya tuh kamu tuh jangan mendengar apa yang dikatakan orang lain. Orang lain berkata begini, kamu ikut begini. Orang lain berkata begitu, kamu ikut begitu. Padahal itu bertolakan dengan diri kamu, dengan apa yang ada di dalam hati kamu.
gitu. Makanya di sini meminta kamu udah saatnya kamu mengikuti kata hati kamu. Kamu punya jalur sendiri, kamu punya jalan sendiri. Ikuti itu. Karena di sini sebelahnya juga ada high priestess ya, intuisi. Percayai intuisi kamu, itu yang akan menggerakkan kamu. Oke. Kemana kamu harus pergi, atau istilahnya kemana kamu harus memilih atau melakukan sesuatu, istilahnya gitu. Dan aku juga ngerasa di sini juga tentang penerimaan ya, tentang berdamai gitu dengan kondisi kamu ya. Ini seperti yang tadi juga mungkin ada berkaitan dengan hal-hal yang masih harus kamu hadapi ya, tentang perasaan gitu. Karena Knight of Cup ini juga kayak biarkan perasaan itu tuh mengalir untuk kamu rasakan gitu loh, kamu hadapi ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua, mungkin kamu udah bisa di fase stabil ya, kamu udah kayak oke, aku udah terima ini semua, dan kayak udah bisa berada di titik dimana kamu bisa melihat dengan lebih bijaksana gitu loh. Jadi kamu udah bisa melihat sisi baik dan buruknya, kamu tidak lagi tidak lagi melihat sesuatu itu tuh hanya dari sisi baik doang, enggak ya. Begitu juga yang buruk, kamu enggak hanya melihat dari sisi buruknya doang, baik gitu. Kamu enggak hanya bisa lihat dari sisi baiknya doang, tapi kamu juga melihat dari sisi buruknya gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kamu udah bisa nerima keduanya gitu, antara baik dan buruk itu bisa menerima itu gitu. Bahkan di sini kalau kamu dihadapkan dengan situasi yang kurang menyenangkan ya, kayak masalah problem ini pun kamu kayaknya udah ini gitu loh, udah bijaksana. Oh ternyata hal buruk ini terjadi padaku tuh sebenarnya tuh baik gitu loh. Nah istilahnya gitu. Contoh nih, kamu ditinggalkan seseorang, ditinggalkan pasangan kamu gitu, yang awalnya mungkin kamu ngerasa kayak nggak bisa terima begini. Nah akhirnya kamu bisa melihat, oh ternyata dia ini, aku berpisah dengan orang ini ternyata untuk kebaikanku ya, ternyata dia ini orangnya nggak bisa berubah, tetap lahir. Nah istilahnya tuh gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, mendapatkan sesuatu itu belum tentu berkah, kehilangan sesuatu itu belum tentu musibah, istilahnya tuh kayak gitu. Justru itu tuh kayak menyelamatkan kamu. Nah kamu tuh kayak bisa melihat dari sisi baik dan buruknya, positif dan negatifnya gitu. Kamu nggak selalu melihat masalah itu buruk, istilahnya tuh gitu ya. Karena ini kayak orang yang sudah berada di tengah-tengah gitu, di antara dua sisi gitu ya. Jadi udah bisa melihat secara seimbang atau balance gitu ya, gitu, bijaksana lah gitu. Kemudian kita lihat lagi The Empress. Wow, ini kabar bagus nih ya. Nah ini juga tentang pertumbuhan ya, ada pertumbuhan diri kamu gitu ya. Ini kalau udah yang melewati fase itu gitu ya. Karena Empress ini mungkin kamu udah di titik dimana kamu udah dewasa, udah stabil gitu ya, udah bisa memetik pelajarannya dari situ ya, bertumbuh secara spiritual di sini. Oke, dan juga lebih dewasa, lebih respect terhadap diri kamu ya, lebih menghargai diri kamu, lebih self love gitu ya. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Empress juga ini menandakan bahwa mungkin ada berita bagus ya di kehidupan kamu sehari-hari. Contoh nih, berita bagusnya mungkin kamu akan jadi seorang ibu atau seorang ayah ya. Sesuaikan aja ya, nggak semua di sini. Dan aku juga ngerasa mungkin ini juga ada berkaitannya dengan kondisi keuangan bisa, karir bisa ya, yang ada peningkatan gitu ya, pertumbuhan ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada Seven of Swords ya. Ini Seven of Swords ini juga sama ya, ada yang memang kamu itu udah bisa melihat masa lalu itu sebagai pelajaran, kayak mengambil pelajaran dari masa lalu kamu gitu ya, memetik pelajaran dari masa lalu kamu. Oke, sebagai suatu kehati-hatian untuk kamu melanjutkan ke depannya, kewaspadaan atau kehati-hatian untuk next selanjutnya agar hal itu tuh tidak terulang lagi, istilahnya tuh gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang juga diminta untuk berhati-hati ya di sini dengan adanya Seven of Swords ini. Jangan terlalu percaya sama orang ya, jangan mudah percaya sama orang yang
sekiranya dia baik di depan tapi di belakang kamu ada niat tersembunyi gitu ya. Apalagi kalau ada beberapa di antara kamu juga yang mungkin berhadapan dengan orang-orang manipulatif di sini, orang licik di sini ya, gunakan kecerdasan kamu juga, kebijaksanaan kamu ya untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, kalau dia melakukan dengan cara yang licik biasanya ya, lakukan aja dengan cara yang sama gitu ya. Namun sesuaikan aja dengan situasi kamu ya. Kalau kamu misalkan tidak bisa menghadapi orang-orang yang licik ya, hadapi aja dengan bijaksana, kebijaksanaan kamu gitu. Atau alangkah baiknya hindari gitu. Ya, hindari orang-orang seperti itu. Nggak perlu lagi berhadapan dengan orang seperti itu kalau bukan karena terpaksa. Ya, contohnya terpaksa nih gimana? Ya, contoh kalau misalkan itu di lingkungan kerja, mau nggak mau harus berhadapan dengan orang tersebut, karena itu kamu harus waspada, hati-hati, dan gunakan kecerdasan kamu. Oke, jangan sampai kamu bisa tertipu atau ditipu ya oleh sifat manipulatifnya dia. Gitu. Ya. Kalau misalkan kamu menghadapi sebuah tantangan gitu ya, gunakan strategi yang bagus ya untuk mengalahkan orang tersebut. Buat strategi atau taktik juga gitu loh ya, untuk menghadapi orang-orang yang sifatnya manipulatif, licik kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian ini juga gunakan pengalaman masa lalu kamu juga ya, yang sebelumnya mungkin kamu pernah mengalami hal yang sama, apalagi dengan orang yang sama. Nah, jangan sampai terulang lagi. Dulunya kamu udah pernah digituin sama orang yang sama. Nah, ini hati-hati ya, harus berhati-hati dan waspada. Jangan lagi orang yang sama lagi yang membuat diri kamu seperti itu lagi, istilahnya gitu. Kemudian kita lihat lagi. Apa sih pesan semesta di sini? Situasi ini akan membaik ya. Ada situasi yang memang bikin kamu mungkin bingung, gak jelas ya. Kamu juga kayak gundah. Makanya tadi gue bilang ada beberapa yang di sini mungkin menghadapi masalah yang mungkin kamu ngerasa kok kayak gini-gini terus ya, nggak ada perubahan gitu ya. Ini mungkin berkaitan dengan kegelapan dalam diri kamu yang harus kamu hadapi gitu ya. Karena itu jalannya ya menaikkan kesadaran kamu gitu ya, belajar tentang spiritual gitu ya, belajar tentang self love ya, self awareness gitu ya, apapun di sini yang intinya meningkatkan level kesadaran kamu gitu. Ikuti jalan cahaya, jalan terang gitu ya. Ini ada seseorang yang dia tenggelam, jadi jangan tenggelam terhadap masalah atau problem yang sedang kamu hadapi, tapi justru gunakan itu untuk naik ya, untuk naik ke arah cahaya gitu ya, atau untuk naik level, naik ke atas, bukan tenggelam gitu ya. Situasi ini akan membaik kok ya, akan berubah ya, tapi ya tergantung diri kamu di sini, bagaimana usahanya kamu gitu. Kemudian di sini ada no. No ini tidak ya. Mungkin ada situasi yang sedang kamu pertanyakan atau apapun gitu yang kamu pertanyakan di sini. Ini yang yang menggunakan ya, atau kayak yang mungkin membutuhkan jawaban yes atau no gitu ya, atau tidak gitu ya. Di sini jawabannya tidak gitu. Kenapa tidak ya, nanti kamu akan tahu apa alasannya gitu ya. Makanya tadi juga aku bilang di The High Priestess ini kamu udah bisa ngelihat dari sisi baik dan buruknya gitu ya. Aku contohkan ya di dalam hubungan itu gitu ya, mungkin bukan dia orangnya gitu loh, bukan dia gitu. Kenapa ya, kamu akan tahu alasannya kenapa gitu. Untuk beberapa orang mungkin ya seperti yang bilang tadi juga udah tahu alasannya, oh ternyata dia nggak berubah ya, tetap player gitu, berarti perpisahan ini tuh sebenarnya baik buat aku gitu ya. Belum tentu musibah, kehilangan dia itu belum tentu musibah gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Akhirnya kamu bisa melihat gitu alasannya kenapa bukan dia gitu ya, kenapa tidak bisa sama dia lagi kayak gitu ya.
Aku contohkan seperti itu, tapi ini bisa dalam hal lain. Oke. Kemudian kita lihat dari asmaranya. Single dulu ya, aku lihat single. Wedding. Situasi ini berkaitan dengan married ya, wedding. Di sini aku ngeliat ada 2 option ya. Mungkin ada di antara kamu yang ingin menikah atau udah siap menikah di sini. Tapi mungkin kamu belum mendapatkan pasangan, bisa ya, kamu belum mendapatkan, mungkin kamu kayak udah ada di usia pernikahan gitu loh, tapi kamu belum menikah istilahnya gitu, belum mendapatkan pasangan, bisa juga seperti itu. Nah ini kamu jangan terburu-buru ya, kamu jangan terburu-buru. Jadi gini, kamu itu menikah jangan asal menikah gitu loh, karena biasanya kalau udah berusia ya, terutama di sini kalau aku lihat mungkin ada beberapa di antara kamu udah usianya mungkin sudah 40 atau 35 ke atas lah, katakanlah seperti itu. Ini kamu jangan ngerasa karena usia gitu loh ya, atau kayak diburu oleh usia gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar berpikir dengan bijaksana, berpikir secara dewasa gitu loh. Kamu menikah itu untuk apa? Apakah hanya untuk melengkapi gitu ya, atau menghilangkan status kamu yang single ya, biar nggak di ini sama orang gitu ya. Kadang-kadang kan ada ya, kalau misalkan di lingkungan orang yang kurang kesadaran gitu ya, itu kan terlalu ikut campur urusan orang gitu ya. Udah berusia dikatain misalkan ya belum menikah, itu kan kayak ada diledekin, ada yang bilang enggak laku lah, udah apa ya istilahnya, perawan tua lah, beginilah begitulah. Nah istilahnya gitu. Jangan kamu itu karena hal dorongan dari orang lain gitu loh, istilahnya jangan menikah itu karena orang lain gitu, karena omongan orang atau karena memenuhi ini orang tua ya, ataupun apapun itu gitu. Pokoknya jangan ada alasan di luar dari diri kamu sendiri gitu ya. Kalau kamu benar-benar siap gitu ya, dan benar-benar sudah menemukan orang yang tepat ya, kenapa tidak gitu. Tapi kalau misalkan belum, jangan terburu-buru gitu, lebih baik bersabar gitu, mungkin belum waktunya. Yang intinya dalam situasi pernikahan, dalam hal pernikahan itu bukan main-main gitu, bukan sesuatu hal yang bisa dibuat main-main atau kayak terburu-buru menikah gitu. Jadi kamu harus benar-benar memikirkan diri kamu sendiri, membuat keputusan secara sadar gitu, karena pernikahan itu bukan sesuatu hal yang bisa diputuskan ya dengan secara begitu aja gitu. Kalau menikah sih gampang, nggak bisa menikah dengan siapa saja gitu loh. Tapi lihat yang kamu nikahi itu benar nggak orang yang benar-benar kamu maukan, benar-benar sesuai dengan standar kamu, benar-benar cocok dengan kamu, atau benar-benar dia itu mencintai dan menyayangi kamu atau tidak gitu ya. Karena biasanya kalau di usia-usia udah menurut dia adalah usia-usia terburu-buru atau kepepet ya, itu biasanya dia nggak akan melihat dari sisi itu. Yang penting ada yang mau nikah ya nikahin aja. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Itu memang gampang banget gitu, dengan siapa aja tuh bisa nikah gitu loh. Tapi ini pernikahan itu adalah tentang masa depan, yang menentukan masa depan kamu. Kecuali kamu memang asal-asalan, kemudian setelah itu tidak cocok, kamu buang gitu aja, kamu hubungan kamu selesaiin gitu aja ya, terserah gitu. Kalau ibaratnya kamu buat kayak gitu ya silakan gitu. Cuman di sini ini kalau kamu yang benar-benar memandang satu pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral ya, itu tuh nggak bisa dibuat main-main gitu ya. Benar-benar kalau kamu mementingkan diri kamu, perasaan kamu ya, itu nggak bisa dibuat main-main gitu. Karena pasangan yang salah itu ibaratnya akan meredupkan cahaya kamu ya. Pasangan yang tepat itu akan seperti
memberikan cahaya terang untuk diri kamu. Jadi membuat diri kamu tuh bersinar gitu. Tapi sebaliknya pasangan yang salah akan membuat kamu tuh redup cahayanya gitu. Makanya dalam hal pernikahan itu bukan sesuatu hal yang bisa kamu putuskan secara terburu-buru atau nggak berpikir panjang gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi jangan karena usia di sini. Oke. Ya, situasi ini melibatkan merit, makanya kamu harus pertimbangkan benar-benar ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang udah disuruh cepet nikah atau dijodohin istilahnya kayak gitu. Ya, sesuaikan aja ya. Kalau memang kata hati kamu gak mau, ya udah ikuti itu gitu. Kamu yang lebih tahu diri kamu ya, dan kamu yang menentukan masa depan kamu gitu ya. Pernikahan itu yang jalanin kamu, hidup kamu, bukan orang lain. Jadi yang lebih tahu itu diri kamu. Oke, seperti itu. Kemudian yang option yang kedua di sini. Aku rasa ada beberapa di antara kamu ini hubungannya menggantung ya. Kamu mungkin udah ada pernikahan di sini. Ya, dan kamu tuh bingung ya antara mau selesai atau enggak dengan pernikahan kamu. Kalau selesai di sini sampai sekarang kamu mungkin belum ada kata legalitas gitu ya. Tapi kalaupun belum selesai, kamu udah enggak sama lagi gitu ya. Kayak single, karena tadi ku bilang juga ini adalah single. Gitu ya, untuk kamu yang single seperti itu. Jadi di sini kamu juga harus benar-benar lihat problem kamu seperti apa ya, jangan mudah untuk membuat keputusan gitu. Kalau yang dalam situasi seperti ini yang menggantung, lebih baik diperjelas gitu loh. Kalau masih pengen bareng, pengen istilahnya pengen memperbaiki hubungan, ya kamu harus ada sebuah kejujuran atau ucapan gitu dengan pasangan kamu ya. Jadi bukan sesuatu yang dibiarkan kayak gitu aja, karena mungkin ini juga udah cukup lama hubungan kamu seperti itu. Jadi harus diperjelas gitu loh ya. Kalau misalkan kamu udah single, ya udah ya. Kalau udah nggak mau lagi, ya udah, bagaimana agar bisa single seterusnya, agar nggak menggantung gitu loh. Kamu juga berhak untuk apa istilahnya memiliki kehidupan lagi gitu ya, atau bener-bener punya hidup baru lagi gitu ya, seperti itu. Jadi jangan dibiarkan situasi ini tuh seperti itu gitu. Oke, kalau udah lepas ya udah lepas gitu. Kalau masih pengen balik ya udah, yang penting ada kejujuran atau kejelasan gitu. Makanya tadi di sini juga ada situasi ini akan membaik gitu, akan berubah. Tapi kamu juga kalau yang ini kamu harus ada sesuatu pergerakan ya gitu. Oke. Dan gak semua juga ya, di sini ada option ketiga, karena aku ngelihat di sini ada Knight of Cup. Mungkin ada seseorang di sini yang datang menyatakan cinta ke kamu ya, niatan dia serius, mungkin dia ingin melamar kamu, ingin nikahi kamu gitu. Di sini dengan adanya wedding, tapi keputusan kembali ke kamu ya. Karena seperti yang aku bilang tadi di awal juga ya, bahwa ini melibatkan pernikahan, bukan sesuatu hal yang oke, kamu langsung ada yang lamar langsung mau aja gitu, toh umur juga udah siap menikah. Jangan lihat seperti itunya ya. Kamu juga harus berpikir lagi masak-masak di sini. Kalau memang kamu cocok, kamu juga ada rasa dengan orang ini, nggak apa-apa, welcome, silahkan gitu. Tapi kalau kamu rasa kiranya kok kayaknya kamu karena terpaksa ya, nah itu kamu perlu pikir-pikir lagi gitu. Oke? Yang berpasangan di sini, release your ex. Untuk yang berpasangan di sini ada mungkin kamu masih keinget mantan kamu ya. Jadi di sini udah saatnya kamu merilis energi mantan. Jangan ingat masa lalu lagi. Masa lalu dijadikan pelajaran di sini ya. Jangan sampai masa lalu kamu ini, hal-hal yang berkaitan mantan kamu ini mempengaruhi hubungan kamu saat ini. Karena di sini untuk kamu yang berpasangan ya, jadi situasinya tuh mungkin kamu udah punya pasangan saat ini, tapi kayak masih keinget mantan gitu loh, kayak sulit gitu loh untuk move on gitu. Bahkan di sini karena kamu sulit move on, jangan sampai mempengaruhi emosi kamu ya, atau jangan sampai mempengaruhi pikiran kamu juga, yang dimana pasangan kamu nggak nyakitin kamu, nggak selingkuh, nggak ninggalin kamu, istilahnya kayak gitu ya. Nah tapi kamu berpikiran bahwa dia akan nyakitin kamu, kamu menyamakan dengan mantan kamu yang dulu, karena rasa sakit hati kamu, kecewa kamu sama mantan kamu ini masih kamu bawa dalam pikiran, bahkan rasa di sini
gitu. Makanya di sini udah saatnya kamu clear energi mantan kamu, release your ex ya. Lepaskan energi mantan, jangan diingat lagi, jangan dipikirkan lagi. Yang udah jadi mantan sudah maafkan gitu. Semakin kamu pikirkan berarti kamu masih melekat dengan energi orang ini gitu. Oke, berarti kamu masih mengirim sinyal gitu ya, atau kayak kabel jalur ibarat listrik itu ya, itu jalur wire-nya itu, kabelnya itu masih tersambung gitu loh, masih ke sana. Tapi kalau kamu berhenti memikirkan berarti kamu sudah memutus jalur itu gitu loh, saluran itu. Jadi ambil kembali energimu ya, lepaskan energi mantan, maafkan, release gitu. Jangan mempengaruhi kehidupan kamu saat ini ya. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, pengajaran buat kamu, jangan diingat-ingat lagi. Oke? Pelan-pelan aja, nggak masalah, jangan terlalu dipaksa gitu. Dan di sini juga aku menyarankan ya, kalau misalkan ini memang terlalu berat buat kamu, kamu jangan jangan terburu-buru mencari pasangan baru seharusnya gitu. Ya, kamu jangan terburu-buru mencari pasangan baru seharusnya. Kamu seharusnya tuh fokus sama diri kamu dulu, release dulu gitu loh. Ya. Karena kalau kamu seperti ini ya, ini kayak nggak adil gitu loh untuk pasangan baru kamu gitu. Ya, kayak seolah-olah kamu ini menjadikan dia tuh sebagai pelarian gitu loh. Karena di sini energi mantan kamu ini berat banget gitu lah, masih melekat banget gitu, masih kepikiran banget gitu. Sedangkan yang ada di hadapan kamu itu pasangan kamu saat ini gitu loh, orang baru gitu loh. Tapi kamu masih mikirin mantan gitu ya. Mikirin mantan ini bukan berarti kamu ingin kembali, enggak, tapi kayak rasa sakitnya itu loh ya. Kamu masih keinget terus, masih belum bisa move on gitu loh. Ya, kayak masih ada rasa pengen cari tahu, masih ingat gitu loh, tapi juga ada rasa sakit, kecewa gitu loh. Bukan berarti ingat mantan itu terus pengen kembali, enggak ya, tapi kayak lebih ke biasa ya, kalau orang sakit hati itu biasanya akan keinget terus gitu loh ya, kayak ada sesuatu yang malah akan terus mengingatkan gitu. Kenapa? Karena rasa sakit hati itu masih ada. Nah, itu yang perlu release, dimaafkan ya, berdamai dengan itu gitu. Sakit hati itu tuh tandanya belum sembuh gitu loh. Karena kalau udah sembuh kamu gak akan berat energinya gitu. Saat mengingat dia udah gak apa-apa gitu. Tapi ini kayak justru berpengaruh gitu loh di sini. Makanya saatnya untuk merilis ya. Clearkan energi mantan kamu gitu. Gak usah dipikirin lagi. Coba alihkan pikiran ke hal-hal yang lebih baik gitu ya. Seperti itu. Kamu masih membawa pengalaman masa lalu di sini. Ya, rasa sakit itu tuh kayak masih kamu bawa kemana-mana gitu loh. Makanya walaupun saat ini kamu punya pasangan, ya pasangan baru, tapi rasa sakitmu itu masih kamu rasain gitu loh. Rasa sakit kamu yang bersama orang dari masa lalu itu gitu. Kayak kemana-mana seperti seolah-olah membawa pedang yang tajam gitu loh. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.